Nah, saya pernah sekali saya kritik dalam satu pertemuan dengan profesional di BUMN yang sedang membahas tentang hilirisasi. Saya bilang saya tidak asing kalimat ini, menemukan. Mereka juga kaget, tapi mereka bilang, waduh, ini sudah terlanjur masuk di dokumen-dokumen resmi loh. Kalau saya melihat ini juga bukan hanya pertarungan para cawapres, para coach juga bertarung, dan tampaknya coachnya Gibran harus saya katakan gagal. Sudah berusaha keras tapi tidak berhasil. Oh. Bukan semata-mata masalah hukum menurut saya. Jadi tata kelolanya itu juga tidak dibereskan dengan baik. Kenapa? Karena pokoknya ingin cepat. Kalau perlu investasi, persyaratan dipermudah. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Saya mengundang khusus Alamsyah Saragih untuk bincang-bincang soal debat yang kemarin malam, debat cawapres yang keempat ya, debat keempat. Debat keempat. Oke. Nonton kan? Nonton. Nonton, mantap. Nah, coba kita review ya apa yang terjadi tahapan pertama, tahapan berikutnya, dan tahapan akhir dari perdebatan itu. Yang jelas punya keasikan tersendiri gitu. Gimana? Ya, kalau kita lihat kan sebetulnya debat itu ini Kang ya, kemarin itu ada 3 sekuen. Ini sebetulnya sekaligus menarik ya untuk evaluasi bagi KPU ke depan itu. Yang pertama surprising seperti debat cawapres waktu Gibran pertama kali muncul itu sudah tidak terjadi. Baik Muhaimin, Gibran dan Prof Mahfud sendiri itu menyampaikan gagasannya, visi misinya itu dengan cukup kompak, bagus gitu, enak saya lihat. Dan orang juga tidak terlalu surprise lagi ketika melihat Gibran bisa menyampaikan dengan baik. Beda dulu yang orang menyangka dia ngomong aja susah, underestimate lah gitu ya. Kemudian orang surprise dan ngerasa bagus sekali, gitu. Hebat. Tapi situasi ini saya memang melihat sekali dari kubu 01 Muhaimin tampak mempersiapkan sekali juga Prof Mahfud gitu ya. Dan masing-masing pada saat sekuen pertama itu sampai pada taraf seperti yang mereka inginkan sepertinya. Nah, yang kedua adalah ketika panelis mulai masuk tuh dengan pertanyaan-pertanyaannya yang disampaikan oleh moderator. Nah, di situ mulai agak kelihatan beberapa kelihatan agak mulai menghafal gitu ya. Maksud saya menghafal begini, mereka seperti sudah punya satu uraian untuk subtema itu yang kemudian berusaha disambungkan gitu ya. Nah, yang saya lihat dari kubu 01 masih lumayan ya, Caimin, dia masih berusaha merespon seperti apa yang ditanya. Kemudian Gibran itu berulang-ulang seperti selalu mengaitkan dengan hilirisasi. Jadi sudah waktu pengantar juga menyebut hilirisasi, di sini dia menyebut lagi hilirisasi, sehingga kemudian saya lihat di medsos mulai ada istilah apapun masalahnya, obatnya adalah hilirisasi. Obat cespleng gitu ya. Obat cespleng gitu. Ada yang bilang kayak iklan teh botol lah, macam-macam gitu ya. Tapi itulah namanya netizen kan, kalau komentar memang kadang-kadang ceriwis sekali. Nah, Prof Mahfud juga berusaha untuk merespon, tapi saya lihat sepertinya Prof Mahfud tidak punya keberanian untuk berbicara agak dalam untuk satu topik yang di luar hukum. Selalu dia berusaha mengambil aspek hukum. Gitu ya. Sehingga terjadi sedikit miss itu waktu Prof Mahfud ditanya tentang tambang dan energi, dia menjawab tentang informasi di pertanahan yang tentang undang-undang KIP harusnya bisa diakses. Yang sebetulnya itu topiknya lebih cocok ketika ngomong agraria nanti gitu ya. Itu yang saya lihat agak di sesi pertanyaan itu sampai tengah-tengah mulai kerasa siapa yang mempersiapkan diri betul gitu atau cuma sekedar menghafal uraian gitu. Itu kelihatan agak kerepotan. Yang mempersiapkan diri betul dia relatif lebih merespon. Saya lihat Muhaimin yang tadinya agak tegang lebih rileks di sisi ini. Begitu juga Pak Mahfud agak
susah payah mengambil angle hukum, terpaksa karena dia sepertinya tidak terlalu berani untuk keluar dari hukum. Meskipun dia ngomentari juga soal green economy. Ya, nanti ditanya jawab baru baru Pak Mahfud tampaknya lebih free dia. Oke, sekarang masuk ke tanya jawab nih. Nah, kita masuk ke tanya jawab. Jadi yang ditanya jawab saya lihat semua sudah mulai lebih free gitu ya, bebas melakukan, dan tampak sekali di situ ada trik-trik lama yang mau diusahakan oleh Gibran, mau dipakai. Istilah-istilah aneh itu. Istilah-istilah aneh itu yang jurus yang dilakukan oleh Jokowi dulu, dan di debat yang kemarin sepertinya cukup efektif dan didukung oleh barisan influencer yang mengglorifikasi itu. Hari ini mentah karena tampaknya dua belah pihak ini, baik Pak Mahfud maupun Muhaimin, sudah bisa lebih bebas secara psikologis dari posisinya sebagai bagian dari kabinet dan sebagai orang yang juga relatif punya hubungan kuat dengan Jokowi sebelumnya. Kalau dulu kan masih kelihatan ya, saya lihat agak ragu. Jadi bayang-bayang Jokowinya sudah mulai jadi bayang-bayang Jokowinya mereka sudah mulai lepas, sementara Gibran itu masih terus berusaha menjadi bayang-bayang Jokowi. Dan menjadi Jokowi malahan. Ingin menjadi Jokowi gitu ya. Di situ saya nggak tahu, ini sepertinya pertarungan para coach ya, karena kita lihat kan di sana ada Andi Wijayanto, terus tim kemudian sukses, di tim. Kalau saya melihat ini juga bukan hanya pertarungan para cawapres, para coach juga bertarung, dan tampaknya coachnya Gibran harus saya katakan gagal. Sudah berusaha keras tapi tidak berhasil. Itu eufemismenya gitu ya. Belum berhasil gitu. Jadi sudah berusaha untuk bangun satu sosok begitu, belum berhasil ya. Ya itulah dinamika selalu antara kandidatnya dan coach ini kan, nanti itu kan merupakan produk mereka bersama dalam debat ini. Nah, itu yang saya lihat terjadi dari sisi masing-masing ya. Bahkan terakhir Gibran berusaha untuk agak teatrikal, seperti yang pertama dia berjalan menunjukkan santun. Ini coba mau mengeluarkan gimmick dengan bercanda, tapi ternyata sudah diantisipasi oleh dua calon sehingga jadi backfire. Yang menurut saya ini juga catatan saya untuk KPU ya ke depan. Menurut saya buang aja lah tanya jawab itu, karena di debat-debat yang bagus itu, kecuali debat ini kan debat presidensial, orang punya batasan waktu pendek untuk menjelaskan sesuatu. Tidak bagus kalau kandidat A menanya ke kandidat B. Jadi seperti ujian nanti. Yang terjadi biasanya adalah dikasih kesempatan kandidat A, dia akan bercerita. Dalam dokumen visi misi Anda atau dalam kampanye Anda di acara TV tertentu, Anda memberikan statement A, B, C, D. Menurut saya, statement seperti itu tidak akan relevan untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Jadi betul-betul istilahnya menanggapi, bukan bertanya. Jadi kemudian dia cari kontras gitu ya. Nah, itu aturan main itu mungkin harus diperbaiki ke depan. Jadi lebih baik yang sesi 3 itu didorong untuk saling menanggapi, bukan saling bertanya ya. Karena itu akan menyebabkan terjadi kekacauan seperti kemarin. Saya sih terus terang agak malu juga ngelihat debat presidensial kita seperti itu, tapi nggak apa-apa lah, namanya proses itu kan. Nah, kita harus tanggung sama-sama ya. Kira-kira gitu kan. Kalau jadi kita review lah performa ya. Yang pertama, Caimin itu kelihatannya mengikuti model yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada debat ketiga. Artinya gaspol sejak awal. Dari awal dia langsung kasih. Dia kutip Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu, soal petani. Kemudian dengan leluasa dia mengangkat juga soal kepemilikan tanah yang ribuan hektar itu, 5.000 hektar itu gitu. Itu udah mulai tadi sejak awal tuh ngegas gitu ya. Dan dia kemudian tadi lepas dari bayang-bayang Jokowinya gitu. Dan dia menjadi pribadi yang otentik, sebagaimana komentar Gibran juga ke Caimin gitu. Jadi memang penampilan Muhaimin sebagai sebuah pertunjukan debat ini kelihatannya memang mendapatkan respon
netizen yang cukup positif. Cukup positif kalau kita lihat ya beberapa memang sepertinya sih kalau boleh dibilang juara ranking satunya, juara kelasnya Caimin. Caimin dari sudut pertunjukan dari sisi pertunjukan. Nomor 2 Prof Mahfud. Dan terakhir mungkin Gibran gitu ya kalau kita lihat. Tapi dari riset yang lain kalau substansi ya pendekatan saintifik, cool gitu ya. Ya itu Pak Mahfud, konseptualnya kemudian gitu, konseptualnya Pak Mahfud, kemudian Caimin, kemudian Gibran. Oke, sekarang ke Gibran. Cuman yang saya agak sayangkan itu ketika ditanya soal plastik itu, yang di ini kan kok pakai plastik kan gitu kan. Nah itu padahal kan panitia KPU yang menyediakan, bukan Caimin. Mestinya Caimin bilang ini bukan saya, ini KPU gitu kan. Gitu. Tapi dia tidak respon ya gitu. Saya lihat upaya itu sekali dilakukan oleh Gibran, 2 kali terakhir ya akhirnya Caimin juga nakalnya keluar. Yang dia bilang gitu ya, saya memang mencatat sedikit. Tapi bukan catatan MK. Itu langsung gitu ya. Jadi, memang begini ya kan, saya lihat namanya personal attack itu kadang-kadang tidak terhindarkan dalam debat. Saya ingat Reagan itu salah satu yang saya suka gitu ya di dalam debatnya Ronald Reagan itu. Pernah dia ditanya oleh panelis, dia bilang, Presiden, saya mendengar dari asisten Anda, staf Anda, bahwa Anda cukup kelelahan menghadapi model yang usianya 56 tahun. Reagan waktu itu 73, tahun 84 itu. Nah, sebagai Presiden, kita ingat John F. Kennedy itu sampai kurang tidur 3 hari dalam rangka pemindahan misil dari Kuba. Diawasi dengan ketat. Apakah Anda juga bisa ada dalam situasi seperti itu? Itu kan sudah menyerang usia Reagan yang tua gitu ya. Tapi Reagan dengan santai dia bilang, oh tidak sama sekali. Bahkan dalam kampanye ini saya tidak akan menggunakan usia, baik juga kemudaan maupun ketidakberpengalaman lawan saya untuk saya eksploitasi. Semua orang ketawa. Setelah ketawa dia minum sebentar itu, terus kemudian dia bilang, saya akan lanjutkan karena masih ada waktu. Dia bilang, saya lupa, mungkin Cicero katanya, filsuf Yunani. Dia bilang pernah menyampaikan, manakala yang tua mengingatkan kekeliruan pada yang muda, pada saat itulah negara ada. Keren. Jadi kemudian si panelis yang agak nakal tadi juga kemudian oke, kalau begitu saya akan ganti pertanyaan saya. Jadi maksud saya itu salah satu kelebihan dari para calon-calon presiden ya yang cukup matang gitu ya. Dan dalam hal ini saya lihat kemarin Caimin juga cukup memberikan sekali 2 kali, tapi kemudian disentil tepat lah gitu ya. Betul, begitu juga Pak Mahfud saya lihat. Oke, kita sekarang ke Gibran ya. Apa yang dilakukan Gibran itu secara keseluruhan kok dalam tanda petik jumawa. Nah, kejumawaan ini terjadi karena dia mengidentifikasi dirinya itu sebagai bapaknya. Makanya kemudian kritikan cara dia berbicara, kemudian simbol-simbol nonverbal yang ditunjukkan, kayak saya lagi mencari nih mana jawaban kan kayak gitu. Itu mau menunjukkan supremasi bahwa dia di atas Mahfud dan di atas Imin kan gitu kan. Nah, tetapi dia mendapatkan alih-alih pengaruh positif yang terjadi justru dampak negatif kan gitu, karena tadi ya yang terjadi seperti penghinaan. Nah, penghinaan itu dilakukan karena dia merasa sebagai Jokowi kan gitu. Saya paham. Dan Imin Mahfud itu anak buahnya Jokowi kan. Itu satu. Yang kedua, dia merasa kejumawaan itu terjadi karena hasil survei itu menunjukkan dia di atas ya ketimbang yang lain-lain. Dan mungkin dengan ringan dan dia dengan tegak penuh kesombongan, dia melakukan triki-triki gitu yang sebenarnya udah dilarang oleh
aturan KPU kan, tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang aneh. Betul. Dan ketika dia menggunakan istilah aneh, lalu respon dia, kantor dia, masa profesor? Nah itu mungkin yang paling ini ya, kan, yang paling dahsyat berpengaruh negatif itu. Masa profesor ya harus saya jelaskan istilah ini. Itu jebakan-jebakan yang tidak perlu gitu ya. Kalimat masa profesor itu sebetulnya kalau di dalam psikologi linguistik ya, itu menunjukkan kesadaran semacam merendahkan. Itu biasanya dihindari kan kalau dalam pertemuan lagi ini debat presidensial ya. Ada adab lah dalam debat itu. Tapi ya kembali ke yang tadi saya bilang di US sana misalnya George Bush itu memang mengidentifikasi dirinya sebagai bapaknya, tapi kan dia bukan pada saat langsung setelah bapaknya. Ada presiden lain dulu. Sehingga ada kerinduan publik dan dia ada dalam tahap yang matang untuk mempersonifikasi diri sebagai proksi dari bapaknya. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah hari ini saya harus agak apa adanya ngomong ya, ini bukan maksud mau merendahkan. Bagaimanapun juga seorang cawapres ya, saya bilang untuk Mas Gibran ini he is Jokowi wannabe, belum gonna be. Jadi Jokowi wannabe, not gonna be. Jadi not gonna be. Kalau gonna be itu dia sudah berproses menjadi Jokowi, ini baru ingin. Nah, tiba-tiba harus dihadirkan di dalam satu forum yang memang tingkatnya itu boleh kita sebut sebagai ultimate forum gitu ya, karena calon presiden dan cawapres itu ya salah sendiri yang meletakkan di situ ya menurut saya. Jadi kalau istilah Sunda belum ketaekan, can ketaekan gitu. Ya sudah, artinya itu sudah terjadi. Mudah-mudahan para coachnya kemudian mulai melakukan refleksi, walaupun debat ini mungkin bukan ditonton sampai mempengaruhi sampai ke level grassroots, tapi setidak-tidaknya pada seperti yang pernah saya sampaikan, untuk segmen-segmen tertentu ini berpengaruh. Dan saya dengar kan 02 punya obsesi untuk satu putaran, jadi 3% pun harusnya berharga gitu ya. Jadi jangan main-main dengan debat. Ya, jadi tadi karena punya keyakinan satu putaran, maka tadi semakin apa ya, kejumawaannya itu semakin tinggi. Tapi kemudian dia offset ya. Pertama dia menyalahi dua aturan. Harusnya di mimbar, tapi dia keluar mimbar kan ke depan. Itu satu offside. Yang kedua tadi menggunakan istilah-istilah yang tadi ya tricky lah, dan itu sudah dilarang. Nah, tapi keberhasilan dia dulu waktu debat sebelumnya, dia dianggap hebat, dia bisa dianggap menandingi Profesor dan Caimin, itu karena triki-triki itu. Dan salahnya itu kesalahannya adalah para pendukungnya mengapresiasi sesuatu yang kita anggap dalam tanda kutip agak licik gitu ya. Sebetulnya itu kan apresiasi ini sekarang kena batunya menurut saya. Jadi ya saya senang juga ya kalau ngelihat kemudian apresiasi negatifnya malah lebih banyak. Setidaknya publik menyatakan, kami bukan ingin yang begitu loh. Gitu. Itu kan menurut saya pelajaran ya dari. Dan message yang disampaikan untuk kaum muda atau Gen Z itu juga kemudian ternyata di counter oleh kaum muda itu. Nah, kami tidak merasa terwakili oleh Gibran. Kami Gen Z dan kami bukan tipe begitu, gitu kan? Tidak semua Gen Z begitu. Nah, itu kan akhirnya menjadi satu koreksi ya secara sosial. Menurut saya sih ada manfaatnya lah ya ketika publik ramai-ramai menyatakan kami bukan seperti itu. Itu kan membuat orang juga berpikir. Nah, terakhir itu Pak Mahfud. Pak Mahfud kan ya dengan tentu usia yang lebih, kemudian keilmuannya, dia kelihatan pendekatannya ilmiah, kemudian dia menunjukkan kebapaan gitu. Meskipun disentil juga. Kalau saya cari apa juga tuh jawaban Gibran itu nggak ada juga kan gitu. Ya dia nyentil juga gitu. Tapi secara keseluruhan ya mampu menahan diri, mampu menempatkan situasi secara proporsional. Nah, tapi saya kira
ini menarik juga dikomentari soal substansi dari awal sampai akhir itu selalu bicara hilirisasi Gibran itu. Kita masuk ke substansi. substansi. Soal pertunjukan oke lah ya. Itunya sudah ya, sudah selesai, kita masuk ke substansi. Gimana Kang? Yang kita mau mulai dari mana nih? Ya, jadi hilirisasi. Ini kan satu jualan politik yang sepertinya bakal laku banget, bakal ini kekuatan gitu ya, terutama bagi nomor 2, bahwa diferensiasi dari nomor 2 terhadap nomor 1 dan nomor 3 itu kan soal hilirisasi. Ya. Nah ini sebenarnya gimana nih? Saya lihat di opening ada hilirisasi, di debat tanya jawab berkali-kali, bahkan pertanyaan panelis direspon juga dengan isu hilirisasi, bahkan terakhir tanya jawab lagi-lagi hilirisasi. Jadi yang sebenarnya tidak relevan. Ya itu yang menurut saya ya kurang ini. Saya menangkap begini, ini glorifikasi terhadap istilah hilirisasi ini menurut saya agak offside juga sebetulnya. Salah kaprah. Pertama kali saya mendengar kata hilirisasi itu saya agak berkernyit ya. Saya coba cari apakah bahasa Inggris, jangan nggak ada hilirization gitu kan. Secara akademis gitu ya, juga saya coba. Ya. Karena saya konsep gitu ya. Ya, semenjak di Ombudsman menjelang berakhir itu memang saya agak concern mendalami itu. Jadi saya lihat hilirization itu dari mana? Nggak ada, rupanya hilir asal katanya, hilirisasi. Kalau kata serapan jadi aneh kan? Sebetulnya kalau bahasa Inggrisnya mungkin downstreaming. Kalau dulu yang disebut dengan istilahnya forward linkage policy, jadi dia maju ke depannya ya. Nah itu downstreaming itu diterjemahkan jadi hilirisasi. Padahal kalau kita lihat dalam kata bahasa yang benar ya, tata bahasa Indonesia itu adalah penghiliran lebih tepat. Karena kata benar lah ya, penghiliran. Iya, katanya hilir. Penghiliran. Ya. Nggak ada session dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Jadi, saya pernah sekali saya kritik dalam satu pertemuan dengan profesional di BUMN yang sedang membahas tentang hilirisasi. Saya bilang saya tidak asing kalimat ini menemukan. Mereka juga kaget, tapi mereka bilang, waduh, ini sudah terlanjur masuk di dokumen-dokumen resmi loh, kebijakan pemerintah, peraturan. Dokumen hukum ya. Iya. Saya bertanya, dulu waktu harmonisasi mengundang ahli bahasa enggak? Jadi menurut saya hati-hati loh, bahasa kita itu adalah bahasa Indonesia itu di state di dalam konstitusi. Jadi bukan main-main gitu ya. Untung aja belum ada yang nakal membawa ke MA, ke MK. Jadi hilirisasi itu downstreaming. Kalau hulurisasi. Nah, satu lagi ada namanya dalam industri itu pengembangan rantai pasok ke arah hulu. Kan dari hulu ke hilir kan gitu ya. Ada yang kita misalnya ya, kalau kemarin kan sumber daya alam, nikel mau diubah jadi nikel olahan, bukan biji nikel yang diekspor, dibikin smelter dulu, sehingga kemudian dia bergerak ke hilir tuh, terus sampai nanti jadi baterai, jadi alat kesehatan dipakai. Nah itu yang disebut dengan penghiliran. Downstreaming itu biasa aja, negara lain juga melakukan kok untuk industri seperti itu. Yang kedua, misalnya kita sudah punya industri tekstil, kita ingin ada industri serat juga di belakangnya. Misalnya untuk garment ya, kita mau bikin industri serat di belakangnya. Industri serat ternyata butuh petrokimia, bikin lagi di belakangnya. Nah itu kan arahnya ke hulu. Masa kita sebut huluisasi? Dan itu tidak, makanya tidak dikenal. Nggak dikenal. Upstreaming itu ya, huluisasi. Iya, itulah. Upstreaming. Makanya hasil itu nggak mengkhianati proses. Jadi kalau prosesnya sembarangan gitu, nggak peduli, nggak mengundang ahli bahasa, pokoknya cepat sahkan peraturan, ya jadinya begini. Nah, kan ini yang mungkin juga sebetulnya perlu jadi catatan ya bagi pemerintah itu, ya gunakanlah ketentuan-ketentuan yang sudah diatur agar kebijakan kita itu tidak mencederai konstitusi. Itu kan dari etimologi lah gitu ya. Dan konsep. Nah, sekarang apakah dari proses kerjanya, apakah hilirisasi itu memang benar berpengaruh positif untuk semua
masyarakat kita gitu untuk peningkatan income Republik ini. Gimana sebenarnya? Sebetulnya kan kalau kita lihat yang baru mulai agak menonjol dan berkali-kali diglorifikasi itu hilirisasi nikel dan menuju baterai listrik. Baterai listrik. Saya pertama kali juga agak aneh. Maksudnya untuk mendorong tadi mobil listrik dan motor listrik itu ya? Jadi mau meningkatkan nilai tambah sebetulnya gitu ya, jangan dibuang. Kalau nikel, biji nikel diekspor tuh kandungannya kebawa juga ke sana. Yang untung adalah negara yang lain gitu ya. Maka dibikinlah satu syarat bahwa harus didirikan smelter supaya bisa diolah di dalam. Nah, muncul satu persoalan kan. Ternyata untuk membangun smelter itu nggak gampang juga. Kalau model Eropa yang sophisticated tiba-tiba dihentikan ekspor nikel, kan kebiasaan Jokowi itu hentikan ekspor gitu ya. Ya mereka mau pindahkan investasinya ke sini juga repot karena kan investasi mereka tidak seperti China yang belajar smelter itu ke Ukraina, mereka bentuknya modular dibikin, knockdown, bahkan mereka bisa bawa ke sini, pasang di sini dengan cepat. Tapi ya mereka juga membawa tenaga-tenaga mereka yang ahli untuk itu kan, sehingga kemudian persoalan-persoalan menciptakan lapangan kerja jadi persoalan. Karena diisi oleh orang Cina juga. Dalam konstruksinya, gitu. Walaupun nanti setelah beroperasi ada juga orang kita yang mulai diserap untuk kerja, tapi kan proses konstruksi smelternya sendiri jadi persoalan. Jadi smelter itu belajar dari Ukraina. China belajar dari Ukraina. Bedanya mereka bisa bikin kalau istilah kita, orang kita nyebut knockdown. Jadi begitu kita stop, yang siap duluan pindah itu ya China. Karena mereka punya teknologi beda. Tapi kalau smelter yang ada di Eropa sana mau dibawa ke sini yang model membangunnya beda gitu. Agak kerepotan sehingga kalah Eropa. Kedua, Eropa sangat concern dengan syarat-syarat lingkungan kalau mau invest di sini. Kalau China kan ya sepanjang saya dibolehkan yang penting cepat, tabrak jadi gitu ya. Nah, itu satu persoalan. Memang betul ada tambahan sekian ratus triliun dalam nilai tambah gitu ya. Walaupun kan sebetulnya itu masih harus dilihat lagi. Kita juga mengeluarkan insentif pajak untuk itu. Artinya ada biaya untuk nilai tambah seperti itu. Nah, persoalan kita yang lebih serius sebetulnya, jadi bukan di situ. Sekali kita mengambil sebuah kebijakan dalam rantai pasok global ini, kita harus betul-betul membidik pada mata rantai mana kita mau punya competitive advantage. Nggak semua mata rantai bisa kita kuasai. Taiwan yang kecil itu dia microchips dia pegang. Yang kalau orang lain mau rame-rame bikin microchips, karena skala ekonominya sudah besar, sangat besar, orang juga akan rugi. Akhirnya ya orang terpaksa pakai dari Taiwan gitu ya, contohnya gitu. Dan harus berhadapan dulu dengan Taiwan gitu ya, yang sudah lebih duluan. Gitu. Nah, kalau kita mau stop nikel ini, kita harus tata dengan baik. Nah, kemarin investasi soal smelter itu bahkan dengan serampangan kita buka, orang boleh bangun smelter tanpa punya IUP. IUP itu apa? IUP itu izin usaha pertambangan nikel. Oh, yang penuh dengan persyaratan juga gitu. Macam-macam. Nah, ada juga orang yang punya izin usaha pertambangan tapi tidak punya smelter. Sehingga smelter ini jadi banyak, dalam waktu cepat kita sudah punya belasan gitu, padahal itu investasi besar. Sebagian menggunakan model membakar seperti yang di Worowali kemarin, ada yang sudah menggunakan model hidro yang disebut dengan ICPAL. Nah, ini tragedi sawit terjadi. Jadi seperti beberapa IUP Vale gitu ya, dia punya smelter tapi dia punya izin usaha pertambangan sendiri. Seperti ada pabrik sawit, dia punya perkebunannya sendiri di luar yang plasma. Dia relatif stabil. Kenapa? Karena dia nikelnya ini cadangannya itu bisa dioptimalkan. Karena untuk sampai ke smelter itu kan ya, itu kan harus ada standar kandungannya 1,7 misalnya. Sementara di dalam perut bumi kita ini, satu IUP itu kadar macam-macam. Ada yang di atas 1,7, ada yang 2, ada yang di bawah itu 1,5, sehingga dia harus cari rata-rata. Nah, untuk IUP-IUP yang punya smelter, bagi mereka dia nggak penting bagi mereka menghargai nikelnya. Karena dia mau cari yang penting itu kombinasi yang paling optimal, sehingga semua nikelnya bisa dikeruk secara efisien. Yang penting nanti waktu keluar jadinya kadarnya 1,7. Nah, bayangkan sekarang saya punya IUP, kadarnya ada yang 2, 1,7, 1,6. Tidak memenuhi standar lah. Iya.
mungkin saya bisa memenuhi standar. Waktu saya menjual ke smelter yang bukan punya saya, beda dengan yang tadi. Smelternya bilang saya cuma mau yang di atas 1,7. Yang di bawahnya kan kemudian jadi sampah. Rusaklah lingkungan. Ketika skala ekonominya belum masuk, belum balik modal, cari dari mana lagi? Akhirnya mulai dia cari dari tambang ilegal. Disitulah kenapa tambang-tambang ilegal itu bermunculan, lingkungan rusak. Bukan semata-mata masalah hukum menurut saya. Jadi tata kelolanya itu juga tidak dibereskan dengan baik. Kenapa? Karena pokoknya ingin cepat. Kalau perlu investasi, persyaratan dipermudah. Anda ingin mengatakan bahwa hilirisasi itu sebagai sebuah strategi ekonomi, strategi politik gitu ya, strategi untuk mensejahterakan atau pertumbuhan, tapi ternyata dalam proses itu tidak semudah yang dibayangkan atau diomongin gitu. Karena itu butuh konsistensi, AMDAL harus dibikin dengan baik gitu ya, supaya tahu penegakan hukum terhadap tambang yang ilegal harus dilakukan dengan benar gitu. Kemudian kedua, kalau ini terpisah-pisah, sebaiknya harus diintegrasikan lagi nih antara tambang-tambang yang kecil dengan pemilik smelter yang nggak punya tambang. Nah ini mengintegrasikan ini kan bukan pekerjaan gampang. Dan kemarin saya dengar setelah ada masalah, Menteri Investasi sudah mulai ngomong, kita harus integrasikan. Ya how? Mengintegrasikannya gimana? Gitu. Itulah yang menurut saya sebaiknya berhentilah kita terlalu mengglorifikasikan hilirisasi ini, seolah-olah istilah hilirisasi tadi yang saya mungkin ke depan kita harus moratorium mulai menyebutnya sebagai penghiliran. Jadi penghilirannya harus kita jangan kita glorifikasi terus-terusan sementara di dalamnya masalah sudah banyak. Nah yang terakhir dalam konteks penghiliran ini, China itu dengan banyaknya nikel olahan itu yang kemudian diekspor ke mereka sudah menampung stok begitu banyak. Pada saat nanti mereka sudah merasa cukup dan kemudian stoknya tersisa, katakan 10%, kemudian dia buang ke Indonesia untuk bahan-bahan baterai kita, itu bisa bikin harga jatuh, nggak karu-karuan. Jadi ingat tragedi minyak waktu OPEC kemudian menjaga dengan kartelnya harga naik terus. Kemudian Amerika berhasil menemukan teknologi pengganti atau efisiensinya dari minyak itu. Akhirnya jatuh dan kemudian yang rugi negara-negara OPEC sendiri. Nikel kita ini bisa begitu. Karena selain nanti harganya jatuh karena oversupply, yang kedua, harga yang mahal kemarin karena kita rem ekspor itu menyebabkan ada insentif bagi pelaku-pelaku di luar untuk mengembangkan teknologi pengganti. Hari ini ada yang disebut dengan LFP, lithium ferrofosfat. Litiumnya hari ini sudah diganti. Yang kemarin diangkat juga ya istilah itu ya. Sudah diganti. Kemarin Gibran coba mengangkat tapi dengan cara yang tidak pas ya. Dia bilang jangan nakut-nakuti, bukan nakut-nakutin, benar ini. CATL itu sudah menemukan sodium dari garam. Mereka punya bahannya bukan nikel, ferro dan fosfat. Itu salah-salah itu nanti akan membuat harga kita jadi jatuh kalau kita tidak memitigasinya dengan baik. Itu cuma tinggal cerita masa lalu seperti kita cerita dulu kita eksportir minyak. Nah itu yang maksud saya hati-hati. Ini sorry saya ngobrol jadi agak dalam. Close statement Pak. Satu kalimat saja. Untuk close statement. Close statement. Saya melihat debat yang terjadi di debat Cawapres, debat keempat ini gagal mencapai pembahasan yang kira-kira bisa mewakili kepentingan publik. Karena apa? Karena terlalu banyak gangguan dengan acting-acting yang tidak perlu. Maka ke depan saya berharap KPU bisa memperbaikinya agar kita bisa bicara yang lebih dalam. Ternyata hilirisasi itu ya hanya retorika gitu. Hanya glorifikasi tadi istilahnya yang kalau tidak hati-hati. Tidak hati-hati, ini tidak sederhana ini barang. Itulah perbincangan saya dengan Pak Alamsyah Saragih. Sampai jumpa.